Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahayu. NIM saya 202406154. Saya dari kelas 2B Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Djoko Raminoto, Palopo. Nah, pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk membuat jawaban UAS mata kuliah yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun dosen pengampu saya yaitu Pak Wahyu Hidayat, SIP MH. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jelaskan tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan dan jelaskan pula pendapat Anda siapakah yang disebut sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan yaitu menjadikan para mahasiswa memiliki rasa cinta tanah air, kebangsaan, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Menurut saya yang disebut sebagai warga negara sesuai pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adalah warga bangsa Indonesia dan warga bangsa lain yang telah disahkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Soal yang kedua, kemukakan pendapat Anda perbedaan penerapan nilai HAM pada masyarakat Barat dengan penerapan HAM di Indonesia. Menurut pendapat saya, HAM masyarakat Barat itu berdasarkan kelembagaan yang mengaturnya itu berbeda. Kemudian HAM di Indonesia, penerapan HAM di Indonesia itu adalah segala sesuatu yang menyangkut pelanggaran HAM itu diserahkan kepada Komnas HAM dan diatur oleh undang-undang yang menyangkut tentang proses hak asasi dan yang menyangkut tentang undang-undang yang diatur oleh undang-undang. Yang kemudian soal yang ketiga itu, menurut Anda, apakah perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara? Jelaskan jawaban Anda dan berikan contoh. Menurut saya, perempuan dan laki-laki itu belum setara, artinya masih banyak terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan. Padahal diatur dalam pasal 27 sampai 34 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi bisa kita lihat contohnya masih banyak terjadi kejahatan pada perempuan. Kita dapat ambil contoh banyaknya tindak kejahatan pada perempuan itu seperti pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan. Itulah alasan saya mengapa saya mengatakan antara laki-laki dan perempuan belum setara. Soal nomor 4, jelaskan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan negara hukum dan menurut Anda apakah negara Indonesia sudah menerapkan konsep negara hukum? Berikan satu contoh yang dapat mendukung argumentasi Anda. Negara hukum itu adalah negara yang seluruh aktivitas dan tingkah lakunya berdasarkan pada hukum yang mengaturnya. Artinya, segala sesuatu tindak kejahatan diserahkan kepada proses hukum. Menurut saya, penerapan hukum di Indonesia itu sudah maksimal sebagai negara hukum, dengan contoh para pelaku tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan tindak kejahatan lainnya, teroris, itu sudah diserahkan kepada proses hukum yang kita sebagai warga negara, sebagai negara hukum, artinya menyerahkan segala proses kejahatan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Nomor 5,
jelaskan makna demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, dan jelaskan pula perbedaan dasar sistem demokrasi Pancasila dengan sistem demokrasi liberal yang dianut masyarakat barat. Makna demokrasi dari, oleh, dan untuk yaitu dengan sistem sosial dan sistem politik. Pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan dan dibatasi oleh hukum. Maksudnya di sini kita dapat ambil contoh dari sistem politik dari artinya dari rakyat itu menyerahkan sepenuhnya hak pilihnya kepada rakyat yang memilih, dan untuk rakyat pula para pemenang politik ini pengabdiannya diberikan kepada rakyat, artinya dapat mampu membawa masyarakat kepada penghidupan yang lebih makmur dan harmonis. Jelaskan pula perbedaan dasar sistem demokrasi Pancasila dan sistem demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan tanpa harus mengorbankan kepentingan individu, sedangkan demokrasi liberal yaitu menjunjung tinggi kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan umum. Nomor 6, menurut Anda apa yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Jelaskan pendapat Anda. Menurut pendapat saya, yang membuat bangsa Indonesia tetap eksis dan bertahan sampai saat ini adalah nilai-nilai budayanya, kekayaan alamnya, kekayaan budaya, dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan mengambil nilai-nilai yang ada dalam Pancasila untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, pedoman dalam kehidupan bernegara, dan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya kita berbeda dari suku, ras, golongan, tetapi kita tetap satu dalam satu negara, dalam satu ikatan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menjadikan kita terpecah belah dan menjadikan Indonesia tetap eksis dan tetap bertahan sampai saat ini. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.